Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Rahmatiara, absen 13 dari kelompok 4 dari kelas 12 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri yang bernama asli Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri merupakan anak sulung dari Soekarno, Bapak Soekarno, Insinyur Soekarno, dan Ibu Fatmawati. Kemudian yang akhirnya menjadi presiden kelima di Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta tanggal 23 Januari 1947. Sebelum menjadi presiden, Megawati pernah menjadi wakil presiden ke-8 di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Proses naiknya Megawati Soekarno Putri untuk menjadi presiden adalah setelah Orde Baru yang runtuh di bawah kepemimpinan Soeharto pada tahun 1998. Akhirnya B.J. Habibie pun naik menjadi presiden, tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena saat pemilihan presiden pada tahun 1999, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih menjadi presiden dari partai PKB dengan unggul mendapat 373 hak suara yang mengalahkan Megawati yang saat itu hanya mendapat 313 suara. Kemudian kepemimpinan dari Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini tidak bertahan lama karena Abdurrahman Wahid atau Gus Dur berniat untuk mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR dan MPR. Kemudian Mahkamah Agung menilai bahwa tindakan tersebut sangat bertentangan dengan hukum yang akhirnya memakzulkan kepemimpinannya. Selanjutnya yang akhirnya mengakibatkan Megawati Soekarno Putri untuk naik jabatan menjadi presiden RI ke-5 sekaligus presiden pertama perempuan di Indonesia. Selanjutnya untuk proker kerja dari Megawati Soekarno Putri yaitu pada kabinet gotong royong. Yang pertama berfokus pada utuhnya NKRI, kemudian dengan memberantas KKN, kemudian untuk selanjutnya ada lanjutkan reformasi dan demokratisasi dengan penghormatan HAM, kemudian normalisasi ekonomi dan perbaikan penguatan ekonomi makro. Selanjutnya ada kebijakan Megawati Soekarno Putri selama masa dia menjabat. Yang pertama itu dalam bidang politik, kebijakannya yaitu sistem kepartaian baru. Yang kedua, sistem pemilu yang baru. Sebelumnya sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada itu dipilih hanya oleh DPRD, kemudian diubah oleh Megawati Soekarno Putri untuk menjadi sistemnya menjadi pilkada secara langsung atau dipilih oleh rakyat. Selanjutnya ada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, kemudian ada menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau recall, yaitu hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari DPR. Kemudian untuk kebijakannya dalam bidang ekonomi, yang pertama kebijakannya itu kebijakan yang dinilai berani dari Megawati Soekarno Putri adalah untuk keluar dari IMF pada bulan Desember 2003. Kemudian kebijakan lainnya yaitu dengan mengambil langkah stabilisasi fiskal. Kemudian yang kedua itu untuk menumbuhkan lagi fungsi intermediasi perbankan, kemudian perbaikan ekonomi makro. Selanjutnya Megawati juga berusaha untuk meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi
mengurangi pengeluaran dari rakyat miskin atau rakyat yang tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian Megawati Soekarno Putri juga melaksanakan kebijakan moneter yang dipraktikkan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan mengatasi inflasi, mengendalikan jumlah uang yang beredar. Kemudian Megawati juga mendukung terrealisasikannya investasi asing untuk meningkatkan peningkatan ekonomi Indonesia. Selanjutnya melakukan imbal balik untuk meningkatkan ekspor non-migas di Indonesia. Ya hanya itu. Selanjutnya ada bidang sosial. Yang bidang sosial ini kebijakannya yaitu dengan membentuk KPK atau Komite Penanggulangan Kepemimpinan. Selanjutnya ada kepemimpinan. Selanjutnya mengeluarkan raskin atau beras rakyat miskin yang berharga 1.000 per kilonya. Selanjutnya ada raskin mengeluarkan kartu sehat pada rakyat miskin yang tidak mampu untuk layanan kesehatan. Selanjutnya dalam sektor pendidikan, dalam bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Kemudian mengeluarkan PUS atau pendidikan untuk semua untuk mempercepat wajib pendidikan 9 tahun. Selanjutnya dalam bidang kebijakan memberantas korupsi. Yang pertama, kebijakan Megawati adalah dengan mengubah kebijakan-kebijakan yang mendorong orang-orang untuk tidak korupsi. Selanjutnya, yang kedua itu dengan selanjutnya dengan membangun Komisi Anti Korupsi atau KPK. Selanjutnya ada kebijakan pada bidang hukum, yaitu dengan mengubah kebijakan reformasi hukum secara penuh, kemudian dengan meningkatkan kapasitas lembaga hukum. Kemudian lagi ada menerbitkan peraturan HAM, hak asasi manusia. Oke, selanjutnya terdapat kelemahan dan kelebihan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya yang pertama adalah mulai menstabilkan fundamental ekonomi makro. Yang kedua, mulai memberantas KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya yang ketiga, berhasil menyehatkan perbankan nasional yang kolaps pada tahun 1998. Yang terakhir, Indonesia berhasil keluar dari IMF pada Desember 2003. Selanjutnya, kelemahannya sendiri adalah kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi, sehingga segala kebijakannya tidak selalu memihak kepada rakyat. Selanjutnya, yang kedua, terdapat kepentingan ekonomi dan politik di belakang kebijakan pemerintahannya. Selanjutnya, yang terakhir adalah dianggap gagal karena melaksanakan agenda reformasi dan tidak mampu mengatasi krisis. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.